Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Anggra di Warta Paseban, Warnaning Carito Panembahan Senapati Bantul. Iya, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senapati Bantul, hari ini seperti biasa ketemu dengan Anggra. Pasti yang ada bersama dengan Anggra pasti orang-orang hebat yang ada di RSUD Panembahan Senapati Bantul. Ya kan, inget ya, tahu lah ya. Sudah hadir Bu Siti Rahayuningsih SHM Hum. Yes. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Iya, semuanya. Gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah. Kayaknya di sela-sela rutinitas kesibukan harus terima kasih ada sekali. Di podcast. Iya, menyediakan diri. Ini nyempil ya Bu, waktunya nyempil ya. Gitu. Soalnya kalau nggak nyempil nanti nggak sempet kita bisa sharing ke para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati gitu ya. Ya, sedikit profil gitu ya tentang Bu Siti. Bu Siti ini adalah beliau di RSUD Panembahan Senopati Bantul membawahi bidang penunjang medik, betul ya Bu ya? Beliau adalah kepala bidang penunjang medik, di mana bidang penunjang medik itu punya banyak unit instalasi atau satuan kerja begitu yang cukup banyak gitu ya Bu ya? Lumayan banyak gitu ya. 10 ya, 10 ya. Sekarang 10 ya Bu ya. 10 plus 10 plus gitu ya. 10 plus dan tentu kalau kita ketemu di podcast nih berarti ini ada sesuatu dong yang kita bisa share, yang kita bisa sampaikan mungkin terkait informasi-informasi baru atau program atau layanan baru yang bisa kita kasih ke masyarakat warga Bantul khususnya. Gitu ya Bu ya. Bu, apa nih yang kita mau sampaikan ke masyarakat nih? Banyak sebenarnya di bidang penunjang medik tuh banyak hal yang bisa digali, banyak yang harus diinformasikan. Untuk kali ini podcast salah satunya kita ngobrolin soal pemikat lah gitu. Pemikat. Kok keren nih namanya? Kayak apa sih pemikat? Apa sih? Ya, namanya pemikat gitu ya. Ini baru nih soalnya nih. Pemikat tuh sebenarnya kalau dari filosofinya kan soalnya itu daya tarik gitu kan. Daya tarik. Memikat gitu ya. Daya tarik atau di kata lain bisa dimaknai sebagai hal yang mempererat gitu loh. Hal yang mempererat. Jadi kalau Jawane itu sing ngikat sik naleni kayak gitu kan. Seperti itulah filosofi orang Jawa kalau ngomongin kayak gitu. Gitu. Terus kenapa itu muncul ada pemikat itu sendiri apa sih Bu sebenarnya? Pemikat sebenarnya akronim dari kegiatan pengembangan, manajemen, pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan terpadu. Gitu dia. Jadi kemudian kita sebut pemikat. Gitu. Sebenarnya kenapa kita harus memunculkan ini layanan pemikat ini? Ada masalah apa nih dengan kalibrasi? Karena kita tahu ya mungkin warga masyarakat Bantul, para sahabat dan mitra sejati juga pengen tahu, karena kan kalau di rumah sakit tuh kita datang periksa itu nggak cuman pakai stetoskop dokternya doang gitu ya. Kita kan ada pemeriksaan penunjang gitu ya. Makanya kan mungkin beberapa alat, nggak cuman beberapa ya, banyak alat itu makanya ada di bawah koordinasi dari bidang penunjang. Kaitannya dengan kalibrasi ini apa nih? Salah satu menjadi indikator dalam mutu rumah sakit, mutu layanan rumah sakit itu adalah ketersediaan alat kesehatan yang akurat, yang handal, yang dijaga akurasinya. Manakala ketika digunakan saat pelayanan kesehatan itu memang benar-benar dia bisa mensupport, bisa mendukung, memberikan relevansinya ketika digunakan, dia penegakan diagnosa gitu kan. Gitu. Penegakan diagnosanya kan lebih akurat, lebih handal gitu. Jadi alat A digunakan itu memang benar-benar dia siap pakai gitu. Jangan sampai ketika digunakan kok nggak siap nih. Nggak siapnya kan berbagai macam hal kan kayak gitu.
Nah itu nanti urusannya ketika tidak handal, tidak siap digunakan kan berarti kan masuknya ada entah kegiatan pemeliharaannya, entah kegiatan kalibrasinya, kan banyak gitu. Ya beberapa hal banyak yang karena kaitannya dengan itu ya. Makanya kita memberikan pelayanan itu juga salah satu supportnya adalah di alat kesehatan yang benar-benar handal, siap pakai oleh user di sini baik tenaga medis maupun tenaga paramedisnya. Begitu. Nah berkaitan dengan itu teman-teman kita yang ada di sub-sub bagian yang bertugas untuk melakukan itu kayak melakukan pemeliharaan, kalibrasi dan semacamnya, itu gimana? Berarti kan mereka sebenarnya sudah ada petugasnya. Sudah. Terus mereka mestinya juga sudah lakukan itu ya, karena kan kita rumah sakit sudah jalan berapa puluh tahun lah kita jalan gitu sebagai rumah sakit Pademangan Senopati. Udah 21 tahun lah. Itulah makanya. Terus berarti itu gimana? Ada berarti masalah ya? Ada, sebenarnya sebelumnya kan sudah dilakukan itu. Sebelumnya kan sudah dilakukan kegiatan manajemen pemeliharaan dan kalibrasi itu sudah terus. Sejak rumah sakit berdiri itu sudah harus melakukan itu, gitu loh. Baik rutin maupun yang insidental, gitu. Terus? Tetapi berjalannya waktu karena semakin banyaknya nih alat, semakin besar ini rumah sakit kan gitu. Mungkin ada ketidaksinkronan ketika di data lah paling tidak. Ketidaksinkronan data, ketidakpaduan penggunaan datanya ketika kita melakukan pemeliharaan maupun kalibrasi. Jadi ini kita mengkolaborasikan jadi dari unit aset dalam hal ini dari bagian keuangan gitu. Kita basicnya adalah di inventarisasi barang milik daerah karena kita rumah sakit pemerintah nih, gitu kan. Nah, data yang dimiliki oleh teman-teman di unit aset itu kan standar pengelolaan barang milik daerah. Tetapi bagi teman-teman elektromedik nih, sebagai teknisi pejabat fungsionalnya untuk elektromedik, itu mereka data yang lebih rinci, informasi terhadap alat kesehatan ini lebih rinci gitu. Misalnya rumah sakit itu punya tensi lah, gitu, punya tensi. Kan banyak tuh tensimeter ya. Tensimeter itu. Tensimeter kita punya 10 misalnya. 10 itu ya nanti dengan kalau di teman-teman aset 10 gitu. Cuman 10. Karena ada 10 barangnya 10 gitu, barangnya mereknya X gitu kan. Dibeli tahun 2000 gitu kan. Cukup 2020 ya kalau di aset, misalnya gitu. Cukup gitu. Misalnya lah seperti itu. Tapi bagi teman-teman di peralatan kesehatan dalam hal ini elektromedik nggak cukup. Gitu. Karena harus ada serinya. Kurang detail ya. Kurang detail lah, ya, informasinya datanya. kurang detail. Ada nomor serinya. Karena mereka berkaitan dengan informasi alat itu punya profiling, punya profilnya. Kapan dibeli, kira-kira nanti umur sampai dengan kapan harus dikalibrasi, nomor serinya kapan, gitu ya. mereknya apa, kapan akan dipelihara, dijadwalkan, jadwal kalibrasinya kapan, itu sudah harus ada. Kalau bagi teman-teman di elektromedik, gitu. Jadi kan beda satu data, tetapi bisa dikembangkan, gitu, dengan kebutuhan masing-masing. Ya betul. Nah kemudian nanti membuatlah si jadi ini apa? Pemikat ini dia berupa apa nanti Bu? Aplikasi begitu atau apa? Ya, aplikasi. Pemikat itu nanti aplikasi. Aplikasi Bentuknya aplikasi. Ya? Jadi satu alat dia punya rekam jejak. Kayak kita lah. Kita sebagai pasien rumah sakit kan punya catatan medik. Catatan ya, Punya catatan medik. Si alat juga. Sama gitu. Ya. Sama gitu. Sudah dirawat berapa kali, sudah diganti spare partnya berapa kali, yang diganti apa saja, kalibrasinya apa gitu ya? saja, kan udah kelihatan gitu. Oke. Gitu. Ya memang kalau itu nggak dilakukan ya jadi masalah ya, kalibrasi alat yang memang itu kita pakai terus, itu kalau kita nggak aware gitu ya pasti nanti akan hasil yang diperoleh dari situ pasti juga nggak bagus ya Bu ya. Itu sudah jelas itu akhirnya menjadi itu tadi saya di awal matur di awal cerita kalau
alat itu harus ketika digunakan dia siap pakai, dia akurat, nanti hasilnya dia harus handal gitu. Yes. Seperti itu gitu. Kita harus menyiapkan itu. Jangan sampai kita di dalam pelayanan udah belum waduh alatnya error nih, wah udah kacau nih gitu kan. Iya, kayak kita alatnya profesional error, nggak profesional banget kan, nggak enak gitu kan. Efeknya penurunan mutu dong ya. Penurunan gitu mutu kan nggak enak banget gitu iya, kan. betul, Nah betul, kita betul. mencoba untuk menyediakan profiling itu biar saat teman-teman medis, staf medis maupun para medis itu ketika menggunakan alat itu memang benar-benar sudah siap pakai, siap gitu ya. siap Oke. pakai gitu. Berarti yang kegiatan yang ada di dalam nanti yang akan kita lakukan yang akan kita masukkan di dalam aplikasi tuh berarti apa? Kayak ada inventarisnya gitu ya. Ada inventarisasinya, itu jelas muncul dari data dari aset gitu ya. Terus kemudian ada kegiatan pemeliharaannya gitu ya. Terus endingnya ada pengujian gitu ya. Diuji, terus baru kita lakukan kalibrasi kayak gitu ya. Berarti ada 4 komponen ini yang harus ada di itu dalam. jalan bareng. Itu jalan bareng Bisa ya. jalan bareng, bisa simultan, bisa gantian gitu. Tetapi empat ini nggak bisa dipisah. Komponen penting gitu ya, yang nggak bisa harus dipisah. ada gitu ya. Iya. Wah, luar biasa ya memang Gitu ini. kan. Ini nanti akan dikerjakan oleh teman-teman yang ada di Unit peralatan kesehatan. unit peralatan kesehatan. Ini Ya. nampaknya apa, unit baru atau? Ini unit baru. Oke. Sebelumnya sampai dengan 2023 kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan itu diampu oleh instalasi pemeliharaan sarana rumah sakit IPSRS Oke, IPS. kayak gitu. Jadi satu gitu ya. Di sub instalasi gitu. Oh, Nah, di sub ya instalasi, biar oke. saya pengennya juga biar fokus nih ngurusi alat kesehatan mulai dari perencanaan sampai dengan nanti ending pemeliharaan kalibrasi sampai dengan nanti endingnya kayak gitu. Ya paling tidak ada organisasi tersendiri biar Akhirnya lebih muncul. fokus. Oh, luar gitu. biasa ya. Ini unit baru yang kemudian berdiri gitu ya. Berdiri baru sendiri gitu ya. 2024. Wih, Ya, sesuai dengan ini inovasi sudah benar dibentuk nih. sesuai dengan peraturan direktur Rumah Sakit Panembahan Senopati nomor 49 Oke, tahun diatur di 2023. 2023 jalan di 2024. Jalan di 2024. Luar biasa. Wah, saya kasih tepuk tangan dulu dong. Kita kasih applause nih buat ini Bu Siti sebagai seorang inovator ya dari bidang penunjang medik gitu ya. Karena memang di bawah bidang penunjang medik ini banyak banget, termasuk kalau kayak kita mendaftarkan pasien ya Bu ya. Yuk. Itu di instalasi rekam medis gitu ya. Itu instalasi rekam medis kalau online-nya kan bisa melalui namanya Srikandi. Ya, itu Srikandi. Itu juga salah satu inovasi yang dihasilkan dari bidang penunjang medik gitu ya Bu ya, dengan Bu Siti. Nah, ngomong-ngomong tentang ini instalasi unit yang ada di bidang penunjang medik. Ini kita sudah ada minuman hot apa nih? Lemon tea, hot lemon tea. Bu, Bukan hot lemon, ini apa bukan ini, Bu? hot lemon tea. Ini apa ini, Bu? Sebutannya adalah teh kerampul. Wah, teh kerampul. Ternyata Jawa teh banget ya, kerampul ya. teh kerampul. Bukan hot lemon tea ya, tapi ini teh kerampul. Teh kerampul karena kerampulnya itu kan jeruk Ada dipotong jeruknya gitu. gitu ya, kelihatan jeruknya. Dan ini Teh ternyata kambul-kambul. ternyata ini made in Selasih gitu ya. Nah, Selasih ini seperti yang kita tahu mungkin beberapa sahabat dan mitra sejati masih belum ada yang terinfo nih tentang Selasih ya. Sekedar info aja bahwa Selasih ini adalah salah satu program layanan yang diampu oleh instalasi gizi, betul ya Bu? Ya. Di mana instalasi gizi itu juga adalah merupakan anaknya dari bidang penunjang medik gitu ya. Salah satu anak gitu ya, bukan salah seorang tapi salah satu anak. Salah satu anak asuh. Ya, di instalasi gizi. Dan kalau mau pesen gitu ya, sebenarnya Selasih ini dihadirkan oleh instalasi gizi tidak hanya untuk pengunjung maupun pasien rumah sakit gitu ya, tapi bisa, itu bisa di luar untuk bisa keluar order. ya. Oke, jadi yang ada Anda yang bekerja di luar RSUD atau Anda yang ada di rumah yang pengen gitu ya, pengen diet gitu ya, pengen diet atau pengen menu-menu khusus gitu ya, Anda bisa loh
telepon gitu ya, atau WA via WA bisa ya Bu ya? Ada WA-nya. Jadi bisalah nanti tanya-tanya di bagian informasinya RSUD, Mas kalau mau pesen makan di Selasih gimana caranya gitu ya. Kayak promosi ya Bu. Promosi lah gitu kan. Promosi lah. Karena penunjang itu banyak hal yang bisa dikasih. Ya betul banget. Dan ternyata pesan-pesan kayak gini bisa diantar juga ya. Bisa dong, delivery order. Oke, delivery order bisa. Terus yang sampai sekarang saya masih pakai tuh Bu, saya sendiri ya, itu mungkin ini juga mungkin teman-teman ibu bapak warga sahabat mitra sejati RSUD juga mungkin menggunakan fasilitas ini. Kinanti. Ya. Ada. Kinanti itu juga inovasi layanan dari instalasi farmasi, Ibu ya kalau nggak salah ya. Ya, jadi Kinanti itu apa Bu namanya Bu? Kinanti, kirim obat tanpa antri. Kirim obat tanpa antri ya. Ini fasilitas ini yang mungkin banyak diminati oleh Anda yang sudah tahu gitu ya. Bagi yang belum tahu bisa coba ya. Kalau Anda periksa ke rumah sakit, ngantrinya ditinggal aja, nanti ada yang delivery. Betul. Sampai rumah. Betul, tentu dengan SNK ya, syarat dan ketentuan berlaku ya. Tapi menarik ini ya, menarik banget. Boleh ngobrol kalau Selasih sama Kinanti itu memang lahirnya di era-eranya COVID kemarin ya. Iya ya, betul ya, era COVID kemarin ya. Kita kayak memang harus dipaksa untuk itu gitu. Dengan keadaan. Iya betul. Catering Selasih muncul. Kirim obat tanpa antri karena biar mengurangi kerumunan orang. Betul sekali. Muncul lagi nanti. Iya, dan ternyata itu banyak juga yang minat sampai ya, dengan sekarang. Masih jalan ya Bu ya. Jalan. Luar biasa. Wah, tepuk tangan lagi. Oke, kita balik ke pemikat. Terus ini bentuknya pemikat kayak gimana ini Bu? Kan tadi berawal dari data gitu ya. Terus kita masuk ke aplikasi. Terus gimana tuh aplikasi pemikatnya tuh? Jadi aplikasi pemikat atau dari tadi ya pengembangan manajemen, pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan kemudian diwujudkan dalam aplikasi pemikat gitu. Di dalam aplikasi pemikat seperti tadi mungkin sudah di-spill di depan, itu digunakan oleh pengampu, dalam hal ini unit peralatan kesehatan, unit aset juga masuk di situ, dan instalasi unit pengguna alat kesehatan. Penggunanya siapa? Bisa instalasi rawat jalan di poliklinik lah. Instalasi rawat intensif tuh ada ICU, ICCU, HCU kayak gitu. Di instalasi bedah sentral nih untuk yang ruang operasi. Radiologi, bisa laboratorium, IGD, ruang rawat inap, IGD dan sebagainya. Itu nanti ketika dalam aplikasi itu yang pertama bagi user atau pengguna, ketika mereka akan melaporkan kerusakan nih, kerusakan atau terjadi error atau apa kayak gitu, bisa melalui aplikasi dengan menyebut nomor ID-nya, ID alatnya. Nah, ketika ID alat itu sudah diklik, nanti akan notifikasi sampai ke teman-teman teknisi ATEM, elektromedik lah, kita sebut ATEM. Dari situ langsung mereka akan datang, langsung nunjuk ini alatnya kayak gitu. Sudah nggak nanya lagi alatnya saya endi, yang mana gitu. Kalau by phone kayak gitu. Tapi ketika sudah masuk di klik ID-nya, itu langsung ketahuan errornya kenapa. Itu nah, teman-teman di teknisi mereka sudah akan paham. Oh seperti ini gitu. Lumayan agak berjarak memang gitu. Karena rumah sakit ini juga luas kayak gitu kan. Ruang rawat instalasinya di sana, petugasnya di sana, ya gitu kan. Jadi juga untuk komunikasinya biar lebih gampang. Lebih cepat, nah, di aplikasi itu juga ada profiling, jadi ada database atau bank data pemikatnya, kayak gitu. Sampai dengan data itu tadi sudah pernah dilakukan pemeliharaan, penggantian spare part, kalibrasinya berapa kali dan sebagainya, itu sudah masuk lagi semuanya datanya per alat, sehingga satu alat kesehatan itu punya kayak rekam jejaknya. Itu tadi seperti punya nih riwayatnya kayak gitu, punya riwayatnya, umurnya sampai berapa nih kayak gitu. Endingnya adalah di dalam aplikasi itu bisa menyajikan data, informasi bagi pimpinan di saat nanti memang untuk pengambilan keputusan. Kan ada umurnya nih alat gitu kan, sampai dengan layak pakainya itu sudah sampai berapa persen gitu.
oh misalnya tinggal 25% nih layaknya. Ketika Apa yang melihat harus dilakukan, melihat gitu? data informasinya kayak gitu. Oh berarti harus prepare, misalnya harus beli baru atau harus ngajuin Mau atau mau harus ganti spare partnya saja, atau mau ganti alatnya, jadi bisa prepare ya. bisa prepare gitu. Tidak serta merta Tahu-tahu rusak gitu. Aduh, tahu-tahu mati mau digunakan kayak iya, gitu iya, kan. iya, betul, Sesuatu betul. yang kok nggak enak banget ya. Iya betul. Apalagi kalau kita pas Lagi ngadep sama ketemu pasien. dengan pasien kan nggak enak banget Iya, gitu. iya. Model-model kayak gitu Bener, tuh bener, paling bener. tidak ya bisa diantisipasi, bisa diminimalisir kayak gitu. Biar semuanya firm kan gitu. Iya, Pengennya iya, itu iya, ketika iya. kita melakukan pelayanan kesehatan kepada pasien itu semuanya firm, on the track semua sesuai standar prosedur operasionalnya dan sebagainya. Oke. Sebenarnya menurut saya ini bagus banget ya Bu ya, karena kalau nggak diintegrasikan begitu ya jalan sendiri-sendiri terus ya, akhirnya repot semua ya. Betul. Dari teman-teman aset, kalau nanti teman-teman aset mungkin sudah oke dengan pencatatannya karena sudah sesuai dengan apa yang distandarkan oleh pemerintah gitu, Ya. karena dia mencatat BMD gitu ya, barang milik Betul. daerah. Cuman untuk teman-teman yang di bawah di apa namanya, di unit pemeliharaan apa Bu namanya, unit peralatan kesehatan. Nah, di unit peralatan kesehatan ini yang lebih rigid gitu ya. Betul. Yang lebih rigid dan ini Ya, yang lebih bakalan teknis. kayak istilahnya apa sih, kayak bakalan brekele gitu. Apa sih brekele, repot kalau Dan nanti menjadi tujuan akhir gitu. ini ya. Wing Iya gitu betul, ya. itu yang jadi nggak enak banget gitu ya. Bu, sebenarnya selain untuk itu, ini apa nih manfaatnya dari pemikat itu? Ya, manfaat akhir dari pemikat satu yang jelas kita bisa early warning sistemnya itu dapat early warning system saat Terhadap alat penggunaan ya, alat kesehatan penggunaannya. itu. Oke. Itu early warning sistemnya itu tadi sudah ada warningnya, udah ada alarmnya. Ini tinggal 25% nih misalnya kayak gitu. Kemudian untuk pencapaian standar pelayanan minimal dari kegiatan pemeliharaan maupun kalibrasi, kita punya tiga SPM yang harus dipenuhi nih gitu kan. Antara lain respon time-nya. Iya. Ya respon time. Iya, betul. Respon time-nya ketika ini lapor ini yang mana, nggak bingung lagi gitu ketika ya. respon time langsung cepet bisa. Iya, inilah tadi sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati, obrolan kita dengan Bu Siti Rahayuningsih SHM Hum terkait dengan si pemikat, aplikasi pemikat, pengembangan manajemen pemeliharaan dan kalibrasi alat kesehatan terpadu. Iya, pemikat tuh gini. Pemikat gitu ya. Salam pemikat. Salam gitu ya. pemikat gitu ya. Iya, cukup untuk hari ini. Kita ketemu lagi next time tentunya dengan orang-orang hebat yang ada di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul. Terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Sampai ketemu lagi, sehat Bye-bye. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Matur nuwun.